pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada kesempatan pagi hari ini kita bersama-sama mengikuti ibadah pada hari ini. Saya menyambut kepada Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah secara online, baik di live streaming, di Facebook maupun di YouTube. Ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Ada dua saudari kita yang dalam minggu ini berulang tahun. Kita mengucapkan selamat kepada Afri dan kepada Mbak Maria. Kiranya Tuhan selalu memberikan kesehatan dan kekuatan pada dua saudara kita, dan Tuhan Yesus memberkati kehidupan mereka semua. Dan saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk tetap bisa mengikuti kegiatan-kegiatan gereja SPBF untuk mengikuti ibadah doa Rabu jam 6, dan ada kebun safari pagi setiap hari Sabtu jam 5:30. Kiranya kita bersama-sama pagi hari ini beribadah kepada Tuhan dan bisa menyenangkan hati Tuhan melalui penyembahan kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih Tuhan. Mari kita siapkan diri kita yang terbaik, kita akan masuk dalam penyembahan kita. Saya berikan bagi Bapak Ibu Saudara bersatu. Mazmur 57 ayat yang ke-11 berkata, tinggikanlah dirimu mengatasi langit yang maha, biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Keluhan dan kemuliaan Tuhan Yesus.
Kami memandang kemuliaan-Mu ya Tuhan, atas pengorbanan-Mu yang begitu sempurna. Engkaulah keselamatan kami Tuhan Yesus. Engkaulah perisai kami. Engkaulah kekuatan kami. Kamu berikan hidup kami pada pagi hari ini Tuhan. Karena hidup kami bukan lagi milik kami, tapi adalah milik kepunyaan Allah. Terima kasih Bapa di surga. Kami datang pagi hari ini untuk meninggikan Engkau, melihat sucian kami ya Tuhan. Kami juga mau hati kami ya Bapa. Kami ini juga Tuhan untuk menerima kepada firman-Mu. Berbicara bagi kami ya Bapa pada ibadah kami Bapa pada hari. Berkati hamba-Mu ya Tuhan itu Tuhan pakai sebagai seluruh firman-Mu ya Tuhan. Bapak ini dia Bapak. Berapa yang bagus secara khusus ya Tuhan. Ketika firman-Mu disampaikan ya Bapak, benar-benar dengan seluruh apa yang Tuhan kehendaki. Dan kami jemaat Tuhan membuka hati pikiran kami pada ibadah kami. Bapak kami menjalankan ibadah kami ini ya Tuhan. Dari awal pertengahan hingga akhir nama Tuhan yang akan selalu kita memuliakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita hitung. Amin. Ada sukacita ya Bapak Ibu Saudara terkasih. Haleluya. Masih dalam suasana kebangkitan kita oleh Kristus, itu oleh sukacita yang sangat besar di hidup kita. Baik kita bagi bersama-sama. Kita akan puji nama Tuhan, kita beri pujian kita pada pagi hari ini. Puji nama Tuhan, selalu namanya yang penuh dengan kemuliaan. Ialah Raja, akan berlaku dalam kehidupan kita. Puji
Dan kepada keyakinan pujian tema kita pada bulan ini. Karena salib Kristus, karena Engkau salib Tuhan, kita menjadi pemenang. Kita diberikan kuasa pada mujizat dan kehidupan kita. Hanya Tuhan yang hidup. bersama-sama yang terambil dari Lukas 24 ayat yang 48 sampai 49. 1, 2, 3. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepada kamu apa yang dijanjikan Bapa.
persiapkan diri kita, berikan persembahan kita, perpuluhan kita. Kami mulai bertugas untuk maju ke depan. Panggilan berbeda dalam Mazmur 55 ayat yang ke-6. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Kita akan angkat pujian kita sambil bersama dirayakan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasihnya terus berlimpah. Bapak, terima kasih pada kesempatan pagi hari ini Tuhan. Kami diberikan selalu kesehatan dan penyertaan dari Tuhan. Saat ini kami sudah memberikan yang terbaik, memberikan apa yang Kau telah berikan kepada kami Tuhan. Biarlah persembahan kami ini bisa berguna untuk pelayanan kami di tempat ini ya Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, biar kami bisa menjadi alat berkat Tuhan dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yang berjalan
Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan karena kasih-Mu Tuhan. Kami ditebus Tuhan. Terima kasih Tuhan pada kesempatan pagi hari ini Tuhan. Kau memberikan kami kesehatan Tuhan, sehingga kami bisa datang bersama-sama di tempat ini Tuhan, untuk memuji menyembah-Mu Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan, biarlah apa yang disampaikan itu berasal daripada-Mu Tuhan, dan kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji Tuhan kita bisa sama-sama tempat ini untuk beribadah. Pada minggu ini dengan tema murid sejati selalu siap dilengkapi menjadi saksi Kristus. Bapak Ibu Saudara, selama saya ada di sini, baru kemarin saya melihat safari malam. Itu keren. Saya akui, saya kasih jempol teman-teman yang perform kemarin, itu keren. Saya sama Mas Yud dan istri melihat, ya karena setiap Sabtu di sini ada latihan, jadi saya juga tidak bisa lihat bagaimana safari malam. Tapi saya selalu untuk tim safari memberikan entertainment yang keren. Bapak Ibu Saudara, ketika kemarin saya menyaksikan bagaimana live musik dan show-show yang lain, itu begitu sangat menarik, dan itu membuat saya juga terhibur karena banyak ketika teman-teman, wah ayo Pak datang ke safari malam, keren begini. Mungkin karena saya belum pernah melihat, saya tidak bisa mengatakan itu keren. Tetapi semalam ketika saya sudah benar-benar menyaksikan bagaimana atraksi yang diberikan, itu keren. Dan pengunjung juga terhibur. Dan ketika bicara mengenai saksi Kristus, kita juga menyaksikan bagaimana atau mengalami peristiwa-peristiwa atau pengalaman bersama dengan Tuhan. Untuk menjadi saksi Kristus pada pagi hari ini ada dua hal yang bisa kita pelajari bersama-sama. Mari kita Bapak Ibu Saudara, kita buka Lukas 24. Lukas 24 ayat 36 sampai ayat 49. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara bisa menyimaknya baik di handphone maupun di, kalau bawa Alkitab silakan, atau mendengarkan juga apa. Dengan judul perikop, Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena kiranya masih heran, berkatalah Ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Ayat 45, lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada
segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan ke Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Bapak Ibu Saudara, untuk menjadi saksi Kristus ada dua hal yang pagi hari ini kita sama-sama belajar. Yang pertama yaitu mengupgrade diri kita. Bapak Ibu Saudara, di dalam kisah dalam Lukas ini, yaitu peristiwa di mana Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Peristiwa ini merupakan momentum di mana perubahan yang terjadi dalam kehidupan murid Yesus. Dikatakan di ayat 44 dan 45 begini. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis dalam kitab-kitab Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia, Yesus, membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Bapak Ibu Saudara, ketika saya mempelajari firman Tuhan ini, kondisi saat itu bahwa murid-murid Yesus mengalami suatu peristiwa yang membuat hatinya syok berat. Kenapa? Yesus mati, bangkit. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus mati, mereka sangat syok. Sebab apa yang sudah dilakukan atau apa yang diimpikan, apa yang dipahami mereka bahwa Yesus adalah seseorang yang bisa menolong dia, menolong umat-umatnya saat itu untuk keluar dari zaman kekaisaran Roma. Mereka menganggap Yesus sebagai pahlawan mereka. Ketika kita bicara mengenai pahlawan di film-film, pahlawan mati, pasti semua sedih. Tidak ada yang membawa mereka menjadi menang. Murid-murid Yesus sama. Yesus sudah menampakkan dirinya 5 kali kepada Maria Magdalena, perempuan-perempuan, kepada Simon Petrus, dan yang terakhir kepada murid-muridnya Yesus pada Lukas 24 ini. Mereka saat itu malam itu sedang diskusi, sedang bisa dikatakan berdebat bahwa benar nggak ya apa yang kemarin si ini lihat, katanya ketemu Yesus di sini. Terus ada ibu lagi juga bilang Yesus sudah bangkit. Saya kemarin sudah melihat pernyataan atau apa yang disaksikan oleh orang-orang saat itu menjadi perdebatan bagi murid Yesus. Apakah benar Yesus adalah Mesias? Mereka masih memahami pemikiran bahwa Yesus bukan seorang Mesias. Yesus hanya sebatas manusia yang mempunyai kuasa, bukan Mesias. Kalau seperti di dalam kitab Lahir, waktu pas baru menyampaikan atau menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, ketika dia mencucukkan jarinya ke tangan dan lambungnya, baru Thomas benar-benar menyebut Engkau adalah Tuhan. Selama mereka bersama-sama dengan Tuhan, mereka menganggap seorang guru hanya manusia biasa. Ketika kita hanya memahami bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang memberi, Tuhan yang mencukupkan, kita untuk menjadi saksi Kristus, kita juga terus mengupgrade diri kita, memahami betul-betul siapa Tuhan kita, sehingga kita bisa menjadi saksi Kristus. Bapak Ibu Saudara, zaman mulai berkembang, banyak teknologi makin maju.
Ini ada salah satu video yang menarik. Ini baru mulai rilis. Bisa next. My world is a dark place. D-Force has decided that they want to put an age limit on the Bible because they claim it has a harmful impact on us. Religion is outdated. But I know that God's word is highly relevant and necessary for us all, especially us young people. And now I have a mission for you. By traveling through time with Elijah, my time machine, we will go back to Jerusalem and prove why we need God's word. My name is Max. Yes, this is Max, and he is looking for Yeshua. You know the law is clear. We all have to give a contribution to the temple. Give me that money. The high priest and the others are totally corrupt. We are looking for this vagabond that's been sneaking around in this town. Oh, that's you. Guards, fight him. You know, the prophecy in Isaiah has been a mystery for us for centuries. And I think this boy's version is interesting. Yes, of course I can see that. But you have to be careful with all these interpretations. Here is the new agreement that I, the Lord, will make with the people of Israel. I will write my laws on their hearts and minds. That means it's not enough to just study the scriptures and obey the law so we can look good before other people with our knowledge. It should be written in our hearts so we can obey and do the word of God. Jadi semua cerita yang ada di Alkitab akan menjadi suatu game. Teknologi semakin maju, semakin berkembang. Untuk kita mempelajari firman Tuhan semakin banyak cara. Sekarang mungkin ini baru demo. Bagaimana untuk bisa anak-anak bisa mengenal firman Tuhan. Ini banyak yang terjadi. Ketika COVID muncul, yaitu namanya metaverse, bagaimana mulai banyak gereja yang ibadahnya secara bukan online begini, tapi pakai VR. Mereka ada masuk ke dunia teknologi. Bapak Ibu Saudara, kalau kita anak-anak Tuhan tidak mengupgrade diri kita, bagaimana kita bisa menjadi saksi Kristus? Bagaimana kita bisa menjangkau orang-orang di sekitar kita? Kalau kita masih memahami Yesus Tuhan, Yesus hanya sebatas yang mencukupi kebutuhan saya. Kita tidak memahami lebih dalam lagi siapa Tuhan kita. Karena dunia makin maju dan kita juga harus ikut maju, mengupgrade iman kita, mengupgrade diri kita. Bapak Ibu Saudara, saya ada ilustrasi. Bapak Ibu Saudara, ini ada dua box. Menurut Bapak Ibu Saudara, mana yang lebih menarik? Yang kiri atau kanan? Kenapa Pak Hermes? Lebih berwarna. Kalau Bapak Ibu Saudara, misalnya saya berjualan dengan pakai box ini, Bapak Ibu tertarik atau enggak? Tertarik enggak? Belum tentu kan? Kalau saya jualan makanan dengan box seperti ini, apalagi sudah ada brand, tertarik atau enggak? Kenapa? Kenapa? Sudah terjamin. Kalau saya pakai ini belum tentu, Bapak Ibu Saudara,
mau beli, karena belum ada labelnya, belum ada mereknya. Tapi Ibu Saudara, bagaimana kalau kita tidak menghargai diri kita? Orang nggak akan tertarik dengan kita. Injil tidak bisa disampaikan karena kita masih seperti ini, yang mungkin polos, tidak ada yang menarik di dalam hidup kita. Tapi kalau kita sudah menghargai diri kita, karakter kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi, orang yang menarik. Contoh, misalnya sebelum kita mengenal Tuhan, ketika ada masalah, kita nggak pernah ke gereja. Kita mukanya murung, di kerjaan stres, tidak ada sukacita. Tetapi ketika kita mau mengabdi diri kita berbeda. Ketika kita kerja, walaupun dengan penuh masalah di rumah, pekerjaan, ketika ada tamu, muka kita berbeda. Nggak begitu. Selamat pagi Pak. Beda kalau dengan selamat pagi Pak. Lebih enak mana? Dengan penuh senyum, sukacita, atau muka jutek? Berbeda kan? Kalau kita masih memiliki karakter atau sifat kita yang masih begitu-begitu saja, kita harus berubah. Kita upgrade diri kita. Sebab Bapak Ibu Saudara, penginjilan adalah sarana utama bagi perubahan sosial. Karena Injil mengubah orang. Ketika kita baca firman, kita berubah, kita diubah. Ketika kita berubah, itu akan memberikan dampak pada lingkungan kita. Itu akan dirasakan oleh lingkungan sekitar kita. Kalau kita masih stuck dengan apa yang kita alami sekarang, tidak mau berubah, tidak menghargai diri kita, bagaimana lingkungan sekitar kita? Apakah ada perubahan? Saja tidak. Hal yang kedua kita akan belajar bersama-sama, yaitu untuk menjadi saksi Kristus, yang perlu kita lakukan adalah membagikan pengalaman. Coba kita lihat di ayat 38 dan 39 dikatakan begini. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-keraguan di dalam hatimu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Bapak Ibu Saudara, ada dua kata yang sangat menarik, yaitu di ayat 39. Mungkin bisa next. Dikatakan rabalah dan lihatlah Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, pada ketika masa itu, zaman itu, banyak orang yang murtad atau ateis yang tidak percaya kepada Kristus, karena mereka memahami Kristus hanya memiliki tubuh jasmani. Bagi mereka Kristus hanya seperti hantu yang tidak benar-benar lahir maupun mengalami penderitaan. Saudaraku, ketika kita mau menjadi saksi Kristus, kita bisa memulai dengan membagikan pengalaman-pengalaman rohani kita dengan Tuhan kepada orang lain. Next. Terus. Oke. Bapak Ibu Saudara, ini pengalaman saya. Bagaimana saya menjadi penginjil. Saya pernah membantu teman-teman tim yang dari Amerika untuk menjangkau atau melayani suku Dayak di Kalimantan. Itu pun di pelosok. Jadi kami dengan tim, ini dokter. Kalau yang di speed itu yang sebelah kanan itu dokter gigi, yang depan dengan yang cewek itu juga dokter gigi. Bapak Ibu Saudara, mereka ketika mereka
sudah mengupgrade dirinya, mereka mau membagikan pengalamannya. Bapak Ibu Saudara, yang dilakukan para tim dokter gigi itu membawa satu tas besar isinya semua peralatan dokter gigi yang manual, ada palu, ada tang apa segala macam. Itu bisa berpuluh-puluh kilo. Mereka bawa dari Amerika ke Indonesia dengan budget ya mahal. Kalau untuk bagasi pasti mahal. Tapi Saudara, ketika saya diminta untuk menjadi penerjemah, mereka saya lihat dengan penuh kasih, mereka mau mengobati orang-orang yang ada di sekitar sana. Berapa tahun yang lalu juga saya juga diutus untuk pelayanan di Pulau Buton, yaitu yang ada di Sulawesi Tenggara. Kami membagikan pengalaman kami bersama Tuhan dengan kami mengajar anak sekolah. Ini rumah yang kami tinggal. Tapi Ibu Saudara, di daerah sana masih kuat dengan hal-hal mistik. Satu malam kami gak bisa tidur, gak tahu kenapa. Mungkin diganggu dengan kuasa-kuasa dan roh-roh yang jahat. Sampai teman saya itu pengen besok pagi balik ke kota, padahal itu gak bisa. Karena besoknya itu tidak ada jadwal kapal feri untuk nyebrang. Mau nggak mau kami ada di tempat itu. Dan Bapak Ibu Saudara, foto yang terakhir saya mengikuti conference anak-anak muda yang dipanggil Tuhan mau menjadi saksi Kristus. Yang di depan itu seorang sarjana hukum, pengacara muda. Ada pebisnis yang di belakang saya itu pebisnis muda, dan guru juga ada. Tapi Ibu Saudara, mereka mempunyai hati yaitu untuk membagikan pengalaman mereka yang mau menjadi saksi Kristus. Saya mau bilang Bapak Ibu Saudara, menjadi saksi Kristus itu mudah. Hanya kita bisa membagikan pengalaman kita dengan Tuhan. Baru ketika mereka melihat pengalaman kita, mendengarkan pengalaman kita baru mulai bisa lebih dalam lagi mengenai tentang firman Tuhan, kita bisa ajar. Tapi Ibu Saudara, bahwa saya menyampaikan kekristenan itu bukan soal banyak ayat Alkitab yang kita hafal, bukan tahu banyak cerita firman Tuhan, tapi kekristenan adalah pengalaman kita dengan Tuhan. Kalau kita mau menjadi saksi Kristus, berarti kita juga punya banyak pengalaman dengan Tuhan. Dengan banyak pengalaman dengan Tuhan, kita bisa jadi saksi Kristus. Saya akan tutup dengan suatu ilustrasi. Mungkin ada teman-teman yang bersedia untuk maju ke depan. 2 orang. Boleh bukan? Boleh dicoba. Jangan menyebutkan ini suatu bentuk apa segala macam. Pokoknya kamu mencoba, kamu alami, kamu rasakan, baru kamu jelaskan pada atau silakan. Iya. Ya udah, nggak apa-apa. Jangan buka mata itu sampai Tuhan Yesus datang. Enggak, sebentar. Sudah bisa dipikirkan dulu kata-katanya apa. Kamu harus jelaskan secara detail apa sehingga atau bisa tahu itu ini. Kamu nggak boleh menyebut itu namanya apa, jenisnya apa ya. Kamu hanya cukup menjelaskan apa yang kamu rasakan dan kamu lihat. Oke? Udah siap? Gak apa-apa. Manis. Terus
manis. Luarnya coklat ke kuningan. Hitam coklat kehitaman. Apa lagi? Mungkin lebih spesifik lagi. Lebih spesifik lagi sehingga aku juga bisa. Bentuknya seperti apa? Bentuknya bulat, kecil. Terus ditemukan di mana? Tadi toilet kah? Tadi apa? Manis kok. Iya. Hitam dia ada itu. Luarnya dia kayak seperti kayak dibakar gitu. Warnanya coklat kekuningan. Hitam atau coklat kehitaman? Coklat kehitaman. Coklat kehitaman. Ada gambaran belum dong? Salah. Lembut. Bisa lebih jelas lagi? Ya lebih jelas lagi. Bisa Bisa untuk hitam, manis, bisa untuk kopi, coklat kehitaman apa tuh? Kopi coklat. Kan ini yang dimakan. Yang punya. Tuh tidak punya, dimakan. Tapi ada pasar kopi. Yang biasa dimakan sehari-hari itu. Tuh, udah makan sehari-hari. Ayo, jawab apa aja tuh yang di pikiran kamu? Yang ada dijual di seperti di toko makanan. Tuh, udah lebih spesifik tuh. Udah menyebutkan lagi. Apa tuh? Banyak suara makanan. Iya. Itu udah menunya udah sangat jelas. Dodol. Ya toh. Nyelada. Oke. Nah, nggak usah. Kamu udah tahu. Habisin. Coba kasih lihat. Sekarang. Oh. Nah. Nanti jadi. Nah, ternyata saat rakus udah 3 kali ambil makanan. Tapi Ibu Saudara, saya mau jelaskan begini. Seperti kita mau jadi saksi Kristus, kita cukup membagikan apa yang kita rasakan, apa yang kita alami. Terkadang kita sulit karena kita tidak tahu apa yang harus dijelaskan. Kalau tadi saat jelaskannya lebih spesifik, mungkin aku bisa lebih tahu dan lebih cepat. Padahal sudah ada jelas. Ini ada di toko makanan. Ini seperti roti. Itu sudah jelas. Udah spesifik betul apa namanya. Cuman mungkin atau masih memikirkan hal-hal yang di luar itu. Tapi Ibu Saudara, kalau kita mau menjadi saksi Kristus seperti itu, kita alami dulu bersama Tuhan, baru kita bisa menyampaikan firman Tuhan. Semakin kita banyak pengalaman dengan Tuhan, semakin banyak juga kita bisa bercerita kepada teman kita, saudara kita, tetangga kita. Itulah menjadi saksi Kristus. Karena sekali lagi, kekristenan adalah pengalaman kita dengan Tuhan, bukan sekedar banyaknya ayat yang kita hafal, bukan banyaknya yang kita tahu tentang cerita Alkitab, tapi pengalaman kita dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sehingga Bapak, Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita tundukkan kepala. Kita renungkan firman Tuhan. Apakah kita selama ini iman kita, pengenalan kita ke Tuhan masih dasar? Apakah kita mau mengupgrade diri kita menjadi
hamba-hamba Tuhan, menjadi anak Tuhan, yang menjadi saksi Kristus dengan membagikan pengalaman-pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Kita naikkan pujian hati sebagai hamba. pekerjaan kami, di keluarga kami, di lingkungan masyarakat kami, bahkan di keluarga kami, Tuhan. Terus ingatkan kami, Tuhan, untuk
untuk kami semakin mengenal akan Engkau Tuhan. Kami punya banyak pengalaman bersama dengan Engkau Tuhan yang bisa kami bagikan kepada teman-teman kami, saudara-saudara kami Tuhan. Melihat Tuhan, hati setiap anak Tuhan yang ada di tempat ini maupun yang menonton secara streaming Tuhan. Bila ada teman-teman yang berkomitmen untuk mengambil keputusan untuk perbarui terus lakukan Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami Tuhan dalam tangan Tuhan. Biarlah sukacita, penyertaan dari Tuhan terus berada dalam kehidupan kami Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari arahkan hati dan pikiran kita, angkat kedua tangan. Kiranya sukacita, damai sejahtera, berkat kemurahan daripada Tuhan turun di atas kita semua. Penyertaan Tuhan hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagi dia